Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam channel Gerbang Pemulihan. Dan tentu saja kita berada dalam program yaitu diskusi muda-mudi Kristiani. Dan tema diskusi kita hari ini yaitu hantu masa kini. Nah, mungkin saja teman-teman yang telah bergabung dan ikut menyaksikan diskusi kita hari ini pernah mengalami hal-hal ataupun kejadian yang berkaitan langsung dengan hantu ataupun hal-hal yang berbau supranatural. Nah, langsung saja kita akan membahas ini dengan Pak Widi. Wah, Shalom Pak Widi. Shalom Lina. Wah, tema kita hari ini sangat seru sekali. Kita bahas mengenai hantu nih Pak Widi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini Pak Widi, bagaimana tanggapan Pak Widi sendiri mendengar kata hantu ataupun hal supranatural? Apa sih yang ada di pikiran Pak Widi pertama kali mendengar kata hantu gitu? Hantu pastinya kalau mendengar sekilas ya seram ya. Seram. Menyeramkan begitu, identik dengan mungkin sosok yang menjijikkan, mengerikan begitu. Sosok yang tak kasat mata gitu ya, menyeramkan. Wah, kita langsung masuk ke pertanyaan nih Pak. Boleh, ya. Nah, beberapa 2 tahun belakangan ini banyak sekali fenomena-fenomena tentang penampakan hantu yang sering muncul di berbagai media. Melihat banyak sekali berita yang muncul mengenai penampakan hantu, apakah ini merupakan tanda bahwa kita sudah berada di akhir zaman nih Pak Widi? Dan dasarnya itu apa? Nah, ini pertanyaan menarik sekali untuk kita bahas hari ini ya. Jadi fenomena tadi yang ada penampakan di hari-hari terakhir ini ya, hari-hari ini di masa kini, itu saya kira kita belum ada di masa akhir zaman ya. Sebagaimana Alkitab menjelaskan bahwa akhir zaman itu seperti yang disampaikan nubuatan oleh di kitab Daniel maupun di Injil, di mana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa akhir zaman itu dimulai dengan tanda-tanda. Kalau kita sekarang ini kita belum di akhir zaman. Kenapa? Karena jadi kalau tanda akhir zaman itu kita bisa lihat dari tanda-tandanya ya. Akhir zaman itu sendiri ketika mulai itu kita bisa lihat dari tanda-tandanya, di mana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya pertanyaan pada saat itu bahwa akan terdengar bangsa melawan bangsa, deru perang begitu ya, deru perang, kemudian gempa bumi, kemudian bahkan Mesias palsu, nabi palsu itu akan banyak muncul yang mengaku membawa nama Yesus, aku Mesias, dan di sana sini orang mulai percaya dengan orang yang mengaku tadi Mesias dan nabi palsu. Itu yang tanda yang nanti kita lihat. Nah, sekarang ini kan belum ada ya, kalau kita baca di berita-berita itu memang ada serangan kecil-kecil sih ya di Timur Tengah, kemudian di Korea dengan Amerika, tapi kan belum benar-benar terjadi perang yang sesungguhnya ya, karena bangsa melawan bangsa ini nggak cuma 2 bangsa, akan ada banyak bangsa yang nanti perang seperti itu. Lalu di dalam kitab Daniel 12 itu perikopnya akhir zaman. Di situ saya renungkan bahwa di akhir zaman itu orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu tidak akan terluput, akan ada masa kesesakan yang besar. Nah, sekarang ini kita belum mengatakan bahwa apakah pandemi COVID ini kesesakan besar, belum. Karena saya lihat orang banyak sekali kalau ngomong krisis, orang masih makan ya. Kita lihat mereka malah shopping begitu. Nah, saya lihat ini tanda yang disampaikan penglihatan oleh Nabi Daniel ini jelas sekali di situ. Terus kemudian tandanya juga adalah ini tentang nubuatan yang akan datang, itu bahwa dari orang-orang mati dari kubur itu sebagian bangkit tapi mendapat hidup kekal, sebagian lagi bangkit untuk dihukum ya, di dalam kengerian kekal. Jadi ada 2 tempat, kehidupan kekal dan kengerian kekal begitu. Nah, lalu bahwa nubuatan tentang akhir zaman itu dikatakan Tuhan kepada Daniel itu dimeteraikan, tersembunyi, sampai nanti dinyatakan benar-benar di akhir zamannya akan dinyatakan, di mana banyak orang itu akan menyelidiki tentang akhir zaman dan pengetahuan orang akan bertambah, dikatakan seperti itu. Nah, yang penting adalah ketika itu nanti terjadi, itu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memisahkan orang jahat dari orang fasik, di mana orang-orang fasik akan terus berbuat fasik, sedangkan orang bijaksana, di situ dikatakan orang bijaksana itu justru akan semakin takut Tuhan ya, semakin benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya kira kita belum di akhir zaman itu, tapi tanda-tandanya bisa kita dapat dari Alkitab sendiri yang menyatakan seperti tadi. Kira-kira seperti itu, Rina.
Jadi sebenarnya penampakan hantu itu bukan berarti kita udah di akhir zaman Bukan, gitu ya, karena dari zamannya Tuhan Yesus pun sebenarnya sudah ada penampakan menyatakan diri mereka ya, mungkin dengan adanya sakit penyakit, manifestasi, kerasukan dan sebagainya. Dan gitu jangan ya, lupa ya bahwa sebenarnya iblis itu sudah dilempar ke bumi. Makanya hantu itu menampak itu bukan karena sekarang banyak penampakan. Dari zaman Hawa, manusia pertama, iblis menampakkan diri kepada perempuan itu kan, ya kan, si ular naga itu kan. Kemudian Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis, diizinkan. Tapi iblis tahu menampakkan diri juga. Ketika itu dikatakan anak Allah menghadap Tuhan kan, dan di situ juga ada iblis, begitu kan. Nah, saya kira bumi ini karena bumi ini adalah tempat iblis, di mana iblis itu sudah dilempar ke bumi ini. Makanya dia menampakkan diri sesuatu yang menurut saya mungkin normal juga ya, seperti itu, Lina. Saya jadi ingat banyak sekali orang-orang yang kayak nentuin tanggal gitu loh, kalau akhir zaman tanggal 12 bulan tanggal 12 bulan 12, ternyata nggak benar-benar kejadian seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan tanggapan sebelumnya, tanggapan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau begitu, kenapa akhir-akhir ini mereka sering sekali menampakkan diri mereka? Padahal jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, jarang sekali mereka muncul di berita-berita, bahkan sampai terekam di media sosial. Apakah ternyata para setan, para hantu itu pun ternyata mengikuti perkembangan zaman nih, Pak Widi? Mereka juga mau eksis gitu ya? Mau eksis ya. Oke, menanggapi itu, mengapa setan ingin menampakkan diri ya? Jawaban saya ada 4 poin yang mau saya sampaikan di channel ini ya, kepada semua pemirsa Gerbang Pemulihan. Yang pertama, kenapa setan hari-hari ini kan semakin menunjukkan eksistensi dirinya begitu ya? Yang pertama itu karena waktunya sudah sangat singkat. Nah, saya ambil ayatnya di dalam Wahyu 12 ayat 12 itu dikatakan seperti ini. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi jawaban pertama adalah waktunya sudah singkat. Nah, dikatakan di sini kan bersukacitalah hai surga ya, tapi celakalah hai bumi dan laut. Kenapa bumi dan laut celaka? Karena iblis waktunya sudah dekat. Nah, waktu yang sudah singkat ini dalam teks bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, dipakai kata oligos. Oligos itu artinya sedikit. Jadi iblis tahu waktunya tuh sedikit. Mau sampai gitu deh. Mau sampai untuk apa? Karena dia tahu iblis itu akan dihukum. Setan akan dihukum. Arti lain oligos itu adalah pendek. Jadi selain waktunya sedikit juga pendek. Pendek itu berapa tahun, berapa lama kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu pendek. Di mana iblis tahu bahwa kesudahannya dia, iblis ini, setan ini akan ada akhirnya ya, kesudahannya, yaitu di dalam hukuman tadi, kengerian kekal tadi. Nah, ini jawaban yang pertama. Lalu mengapa setan sering nampak akhir-akhir ini? Jawaban yang kedua, saya kira setan itu cari perhatian juga ya. Caper ya? Caper ya, cari perhatian ya. Di samping itu juga dia sebetulnya karena cari perhatian, dia akhirnya cari teman. Jadi hati-hati anak muda, sobat muda, hari-hari ini setan semakin menampakkan diri itu pasti ada tujuannya, karena dia ingin cari perhatian kepada dunia ini, kepada orang yang bisa diajak teman dalam arti diseret ya, untuk mengalami hal yang sama, yaitu hukuman tadi. Ya, tapi iblis nggak baper ya. Nggak baper. Dia cuma caper dan cari teman begitu ya. Nah, ayatnya ada di dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 8, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu iblis ya, itu nyata. Kita nggak lihat, tapi itu nyata. Dia berjalan keliling. Jadi iblis ini suka traveling. Ya, dia jalan-jalan kemana-mana, lihat si A si B ya, dia ingin mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah, ditelannya ini hati-hati, kita harus waspada begitu. Firman Tuhan mengatakan sadarlah dan
berjaga-jagalah. Itu jawaban yang kedua ya. Kenapa iblis akhir-akhir ini sering muncul. Nah, jawaban yang ketiga tadi merujuk ke Wahyu tadi, bahwa setan itu akan dihukum dalam api kekal. Ayatnya saya ambil dari Matius 25 ayat 41, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Dan ianya besar ya Tuhan Yesus. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba dan kambing. Jadi domba ditaruh di sebelah kanan Yesus, kambing di sebelah kiri. Lalu ini kata Yesus kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu kambing tadi. Di mana kambing ini akan dienyahkan dari hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, yaitu di mana? Di tempat hukuman yang kekal, api yang kekal. Jadi kenapa iblis menawan diri? Iblis tahu di samping waktunya sudah pendek, sudah singkat, dia juga akan dihukum bersama-sama dengan kambing. Nah, kalau kita pelajari di kekristenan ya, kita dalam jemaat juga pasti ada kambing, ada domba. Itu bersama-sama hidup ya di tengah-tengah kita seperti itu. Itu akan nampak dari nanti perbedaan kehidupan keduanya. Ya, kalau dalam kitab Daniel tadi dia pakai kata orang fasik ya, dan orang bijaksana. Orang fasik ini mewakili domba, mewakili kambing, sedangkan orang bijaksana itu mewakili orang benar atau orang percaya begitu ya. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, agenda utama setan itu adalah menyesatkan sebanyak mungkin orang. Jadi selain setan itu juga waktunya singkat, dia juga akan dihukum dalam hukuman kekal. Dia tadi juga caper ya, caper dan cari teman. Yang keempat ini agenda utama iblis adalah menyesatkan sebanyak mungkin orang. Nah, ayatnya ada ya. Saya selalu pakai dasar ayat Wahyu 12 ayat 9, dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis dan malaikat-malaikatnya itu banyak sekali dilemparkan ke bumi. Dikatakan yang menyesatkan seluruh dunia. Makanya hati-hati kita di hari-hari nanti menjelang akhir zaman itu akan banyak penyesatan ya. Penyesatan itu bisa setan sendiri menyesatkan kita dan melalui orang-orang yang istilahnya hamba Tuhan tanda kutip yang dipakai iblis untuk menyesatkan juga. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid Tuhan pada saat itu untuk waspada terhadap ragi. Orang Farisi, ragi itu kan pengajaran juga. Itu bisa menyesatkan juga. Nah, saya kira jawabannya itu ya. Lalu mengenai iblis tadi, apakah mengikuti perkembangan zaman? Saya kira iblis tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga mengikuti perkembangan kita manusia. Ya, jadi dia tahu si A, si B, si C begitu. Kenapa saya katakan begitu? Rasul Paulus pada saat dia mengunjungi jemaat di Tesalonika, dia mengatakan seperti ini di 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Ini kamu ini adalah jemaat di Tesalonika. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Kok iblis bisa mencegah Paulus? Berarti iblis tahu dong Paulus akan mengunjungi jemaat. Itu dicegah. Berarti iblis tahu perkembangan Paulus enggak? Iya. Ya, tahu dia. Oh ini Mbak Tuhan ini mau ke sana menginjil kemana? Dia tahu, dia akan mencegah. Jadi dia tahu perkembangan kita semua sebenarnya. Jadi kita sedang ngapain tuh iblis tahu sebetulnya. Kan tadi pekerjaannya traveling. Kan? Dia keliling-keliling cari mangsa yang dapat ditelannya. Tapi dia nggak bisa menelan Paulus. Kenapa? Belum diizinkan Tuhan. Dan Tuhan sedang memproteksi Paulus ya. Kalau Tuhan yang memproteksi, iblis nggak bisa berkutik sebenarnya. Lalu ayat yang kedua untuk mendukung pernyataan saya ini, 1 Tawarikh 2:1 ayat 1. Ini suatu kali Raja Daud ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Padahal pada saat itu Tuhan tidak menyuruh menghitung orang Israel ya. Tapi tahu-tahu Daud dibujuk iblis untuk menghitung orang Israel. Istilahnya mengadakan sensus lah. Dihitung nih, rakyat Israel itu ada berapa juta gitu. Ternyata itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca satu perikop di 1 Tawarikh 2:1,
Jadi endingnya memang kemudian Raja Daud ini mendapat hukuman, ya, mendapat hukuman, dan hukuman itu mengerikan sekali sehingga membuat bangsa Israel saat itu banyak yang tewas. Ya. Nah, jadi iblis itu sebetulnya tahu perkembangan kita semua sih sebetulnya, seperti itu. Wah, menarik sekali teman-teman. Seperti yang tadi Pak Widi katakan, agenda utama iblis itu kan menyesatkan. Ya. Dan saya juga percaya sekali kalau ya tujuan utama sang iblis itu pasti menyesatkan sebanyak mungkin orang, khususnya apalagi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, gitu kan ya Pak Widi. Tapi mungkin ada pandangan atau perspektif yang berbeda nih Pak Widi. Mungkin bukannya malah menyesatkan, tapi malah bisa membuat orang yang tadinya tidak percaya dengan adanya hantu, tidak percaya dengan adanya Tuhan, akhirnya mulai percaya nih, karena ada penampakan-penampakan mengenai hantu dan juga ketika dia percaya adanya hantu, siapa tahu dia juga jadi percaya dengan adanya Tuhan. Itu bukannya jadi berdampak baik atau bagaimana Pak Widi? Wah, ini pertanyaan bagus. Jadi menurut saya begini, jadi ada dua jenis orang nih. Kalau bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, punya iman, itu keberadaan iblis itu nggak akan berdampak ya. Tidak kemudian membuat dia itu berubah jadi orang nggak percaya gitu ya, tapi tidak akan berdampak gitu. Tapi bagi orang yang belum kenal Tuhan, atau lebih tepatnya belum lahir baru, itu sesuatu yang berdampak sih. Karena dengan adanya keberadaan iblis seperti itu, dia akan mikir bahwa kalau iblis itu nyata, berarti Tuhan itu benar-benar juga nyata, ada. Jadi itu akan berdampak bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, menurut saya seperti itu, Lina. Berarti akan lebih berdampak bagi mereka yang sebenarnya belum memiliki kepercayaan tertentu, belum memiliki iman. Betul. Gitu. Itu akan berdampak baik gitu ya Pak Widi. Ya, berdampak baiknya karena jadi ngerti Tuhan. Iya. Oh, baik. Terima kasih Pak Widi atas tanggapannya. Kalau begitu, ada gak sih Pak Widi kriteria khusus untuk kita sebagai anak-anaknya Tuhan bisa disasar nih sama sang iblis gitu? Apa sebenarnya ya semua orang bisa aja digodain sama iblis? Iblis itu nggak punya kriteria khusus ya. Nggak ada. Dia menyasar semua orang ya. Mulai dari orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh, atau orang biasa-biasa, orang jahat yang belum kenal Tuhan, itu dia bisa menyasar siapapun ya. Ya, karena agenda utama iblis tadi kan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin orang tidak dibedakan apakah dia sudah sungguh-sungguh atau belum ya, sebanyak mungkin orang. Tentunya bagi orang yang sudah sungguh-sungguh kuat di dalam firman, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya tidak akan mudah disesatkan oleh iblis ya. Nah, jadi tidak ada kriteria khusus. Nah, saya kasih contoh manusia pertama ya, Hawa. Nah, itu kan kalau kita pikir Adam dan Hawa kan diciptakan hampir sama seperti Allah ya, sempurna begitu ya. Tapi rupa-rupanya karena iblis sudah dilempar ke bumi, akhirnya juga datang ke Hawa, memengaruhi Hawa, membujuk Hawa sehingga kemudian memakan buah pengetahuan itu kan ya. Nah, lalu kita lihat juga selain itu juga Ayub. Ayub itu sebetulnya diizinkan Tuhan, bukan iblis mau mendatangi Ayub. Ayub diizinkan Tuhan. Ayub kurang apa coba? Dia dikatakan saleh, ya, jujur, orang yang paling jujur sejamannya itu ya. Tapi akhirnya juga kemudian Tuhan ngomong, kamu dari mana iblis ya? Dari perjalanan menjelajah bumi. Nah, engkau perhatikan hambaku Ayub ya. Di situ ada Ayub ayat 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu pun diizinkan Tuhan nih. Ayub akhirnya kemudian habis ya, hartanya, anaknya semua meninggal kan. Jadi tidak ada kriteria khusus ya, iblis bisa menampakkan diri kepada siapapun ya. Nah, lalu yang ini yang lebih ekstrim lagi. Kenapa 12 murid Yesus iblis hanya merasuk ke Yudas? Satu, karena memang itu sudah kemudian hidupnya si Yudas ini memang ya itu juga sudah istilahnya dia udah jadi sasaran iblis ya sebetulnya ya. Sasaran dikatakan di Lukas 22:3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, ya, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi seakan-akan Tuhan memang sudah melepas Yudas ini udah nggak bisa lah istilahnya untuk
dikembalikan ya ke murid, begitu ya, istilahnya begitu. Karena Yudas kan kelakuannya dia selama berjalan bersama Yesus kan dia mencuri uang itu ya, dia kan bendahara. Seharusnya kalau dia kenal Tuhan benar-benar, dia nggak akan melakukan itu ya. Itu sih. Berarti sebenarnya juga nggak ada kriteria khusus, semuanya bisa menjadi Iya. sasaran empuk sang Iya, iblis betul. gitu ya. Maka Iya. dari itu saya dan juga teman-teman di rumah harus lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi. Iya. Semakin mendekatkan diri sama Tuhan, jangan pernah coba-coba untuk masuk ke dalam godaannya iblis gitu Iya, ya, iya. Pak Widi. Nah, kalau begitu, karena tidak ada kriteria khusus nih Pak Widi, Iya. bagaimana sikap kita? Kita harus menyikapinya seperti apa, khususnya kita sebagai anak-anak muda, sehingga kita tidak menjadi sasaran empuk dari sang iblis Oke. ini, dan bagaimana cara kita bisa menyikapi sehingga kita bisa menjadi terang dan garam dunia nih Pak Widi. Oke. Ada 4 hal yang saya kasih nasihat ya ke kita semua, khususnya kepada anak-anak muda, sobat muda yang melihat acara ini. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan sebagai anak muda, 1 Petrus tadi 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hal pertama yang kita lakukan adalah sadar dan berjaga-jaga. Nah, sadar ini dalam teks bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, yaitu nepo. Artinya adalah berhati-hati. Jadi kita harus hati-hati ya. Di sekitar kita iblis itu terus bergerak, terus berjalan mencari mangsa. Yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati. Lalu arti sadar atau nepo itu adalah menjadi tenang. Sebetulnya kita nggak perlu takut sama iblis ya. Kita tenang, hati-hati gitu ya. Itu yang dinasihatkan oleh Tuhan ya. Lalu apa arti berjaga-jaga? Nah, berjaga-jaga dalam bahasa Yunani-nya itu ada 2. Egeiro artinya itu bangun atau bangkit. Ya, bangun itu berarti kita berawas-awas, kita sadar, berhati-hati bahwa keberadaan iblis itu ada dan nyata gitu loh. Dia bisa menyasar siapapun yang dapat ditelan tadi kan. Lalu arti berjaga-jaga di dalam Yunaninya Gregoreo itu tetap terjaga, jadi nggak tidur. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa ketika di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Didapati murid-muridnya tidur, diajak doa malah tidur. Ya, bukan berarti kita tidur secara fisik, kita memang perlu istirahat. Tapi tidur yang dimasukkan Tuhan adalah kita tidak berjaga-jaga, tidak bangun. Bangunnya caranya bagaimana? Doa. Kita sering-sering doa, bukan doa makan, doa pagi, doa malam begitu. Tapi kita sering terus berjaga-jaga itu berdoa. Punya waktu-waktu khusus dan bahkan setiap hari kontak dengan Tuhan, minta proteksi. Untuk itu adalah sadar, berjaga-jaga seperti itu. Ya, jadi melihat bahwa keberadaan iblis itu nyata. Lalu yang kedua yang perlu anak muda lakukan itu tunduk pada Allah dan melawan iblis. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Pertama, jangan kebalik nih, jangan lawan iblis. Melawan iblis itu tidak bersama Allah, repot kita. Jadi sasaran empuk iblis, tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, arti lawan dalam bahasa Yunani itu anti ya. Bahasa Yunaninya memang anti. Ya, artinya itu pikiran yang teguh. Jadi melawan itu kita dengan pikiran yang teguh. Jadi jangan takut, kita pikiran yang teguh bahwa kita melawan iblis itu pasti menang dengan darah Yesus, dengan proteksi perlindungan Tuhan Yesus ya. Lalu arti melawan juga kita berdiri tanpa cedera. Jadi sebenarnya ketika kita melawan iblis itu nggak usah takut, kita berdiri, bangkit melawan dia, sadar, berjaga-jaga, berhati-hati, dan itu kita tidak akan dicelakai oleh iblis. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus ya, ada Roh Kudus, ada perlindungan darah Yesus. Itu yang menjadi kepercayaan kita. Lalu juga kita punya iman. Iman itu kan seperti perisai ya. Kalau kita punya iman bahwa iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus di kayu salib, pasti iblis itu akan lari. Maka dikatakan di sini kan, maka ia akan lari daripadamu.
lari itu bukan berarti iblisnya hilang loh. Ya, Iya, dia iya. hanya menghindar sementara. Menghindar. Ya karena dilawan. Kalau nggak dilawan dia nggak lari. Makanya tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi jangan diam. Tapi tetap harus bersama-sama dengan Tuhan ya Pak. Ya, bersama dengan Tuhan. Tunduk pada Allah itu kan artinya kita menundukkan diri pada otoritas Allah yang ada di dalam hidup kita untuk melawan iblis. Nah, ini poin yang kedua ya. Lalu poin yang ketiga juga yang tidak kalah penting ya. Poin ketiga ini kita harus lolos seleksi menjadi orang benar. Jangan lupa bahwa akhir zaman nanti itu orang jahat dipisahkan dari orang benar. Kambing dipisahkan dari domba. Gandum akan dipisahkan dari lalang. Ini gambarannya sama semua. Lalu ikan yang baik akan dipisahkan dari ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu. Ikan yang tidak baik akan dibuang. Dibuang kemana? Ya tadi jelas ayatnya, yaitu di dalam kengerian yang kekal atau di dalam api yang kekal. Nah, kita harus lolos dulu seleksi menjadi orang benar. Makanya tadi kitab Daniel, judul perikopnya akhir zaman itu menerangkan bahwa orang-orang yang tertulis namanya, tercatat namanya dalam kitab kehidupan, itu akan terluput. Terluput itu bisa dari masa kesesakan besar, dari hukuman, seperti itu ya. Nah, ayatnya jelas ini ada ya. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat yang kedua saya ambil dalam Matius 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Malaikat-malaikat Tuhan akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, kita harus lolos seleksi dulu nih jadi orang benar. Ya. Nah, lalu yang keempat, yang poin yang terakhir yaitu bertahan sampai kesudahannya. Karena nanti masa kesesakan besar, ada gempa bumi, ada perang dan sebagainya, itu akan banyak orang-orang yang istilahnya takut ya, takut, kemudian panik juga kan. Nah, ayatnya Matius 24 ayat 13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi orang yang bertahan akan selamat. Bertahan itu memperjuangkan iman kita, tidak menyangkal Yesus. Ya. Kemudian tidak gara-gara karena harta kita menyangkal Yesus, lari dari Yesus. Wah, ini bahaya sekali kalau kita menyangkal Yesus. Itu tidak akan selamat. Walaupun mungkin dia sudah dibaptis, sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Karena keselamatan itu harus dikerjakan terus-menerus. Keselamatan itu mahal ya, Pak. Keselamatan mahal dan harus dikerjakan terus-menerus. Nah, lalu tadi supaya menjadi terang, menurut saya gini ya, anak-anak muda itu tidak akan bisa mengubah dunia sebelum kita sendiri itu berubah. Kita berubah menjadi terang dulu. Orang bisa berubah itu kalau melihat di dalam diri kita itu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Entah itu mungkin prestasi kita, kemudian kehidupan kita yang punya kasih yang tidak pura-pura, kasih yang benar-benar nyata. Itu dunia kan melihat. Kalau kita belum punya kasih, kita belum punya prestasi, kita sama saja dengan orang yang tidak percaya juga gitu-gitu aja ya, kerja juga begitu-begitu aja, nggak ada karir, nggak ada kenaikan, ya itu nggak akan bisa kita mengubah dunia. Jadi sebelum kita mengubah dunia, orang itu bisa merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita dulu. Ya kalau enggak, ya bagaimana kita akan mengubah dunia? Justru dunia akan menertawakan kita kalau kita kamu aja hidupmu masih kayak gitu kan. Iya kan? Nah, ini jawaban saya 4 poin itu yang harus kita persiapkan ya sebagai anak muda untuk menyikapi tadi fenomena setan yang banyak penampakan tadi hari-hari ini. Ya. Ya, seperti yang tadi Pak Widi katakan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan nih harus sadar dan berjaga-jaga, jangan sampai lengah nih kita melawan si iblis. Yang kedua, tetap kita tunduk sama Tuhan, kita lawan si iblis. Jangan kebalik. Kita harus memiliki iman yang kuat nih ya Pak Widi. Kita bersama-sama melawan iblis bersama dengan Tuhan, tetap bergantung sama Tuhan gitu ya Pak Widi. Yang ketiga,
ingat kita harus lolos seleksi, Seleksi. di akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi kambing tapi kita harus menjadi domba nih. Iya. Terus yang terakhir bertahan sampai kesudahannya ya Pak Widi. Iya. Nah, menjadi terang dunia, ya saya juga menarik sekali tadi Pak Widi bilang apa sih yang kita mau menjadi contoh untuk orang lain, kita mau membawa orang lain bisa percaya sama Tuhan. Tapi kita harus mulai dari diri kita terlebih dahulu gitu ya Pak Widi. Apa yang mau mereka lihat dari diri kita kalau kita sendiri pun nggak ngalamin Tuhan, apa yang mau kita saksikan gitu kan untuk mereka. Mungkin seperti itu kali ya Pak Widi. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Widi, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, Pak Widi sudah sering sekali pelayanan sampai di luar kota, luar daerah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berhubungkan langsung dengan para hantu, seberapa sering dan bagaimana cara Pak Widi mengatasinya dengan tim pelayanannya Pak Widi? Beberapa kali saya sering berhadapan dengan setan ya dalam pelayanan maupun kehidupan pribadi dan keluarga sih ya. Saya bisa saksikan dua saja contoh, karena banyak nanti bisa panjang. Dua dari sekian banyak. Ya, video ini akan bisa menjadi banyak partnya ya. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu saya pernah tinggal di satu rumah ya, di suatu kali rumah ini rumah besar sih. Waktu itu saya tinggal di situ. Pada saat itu saya adakan persekutuan ya, jadi ini rumah besar. Saya pikir ya udahlah kita pindah dari kota lain ke kota ini ya. Kota ini ada di Jawa Tengah sih. Kemudian awal-awalnya tidak ada kejadian, tapi ketika saya mulai adakan persekutuan begitu, rupa-rupanya dari salah satu anggota persekutuan yang diberi Tuhan karunia untuk melihat hal-hal supranatural, dia mengatakan bahwa di rumah saya di pojok sana, di belakang, karena ini rumahnya besar, ada 3 kamar, luas sekali sih rumah saya itu ya. Jadi dia mengatakan ada nenek-nenek tua dan seorang anak kecil katanya. Wah, saya dari cerita itu saya juga berpikir, waduh, rumah saya serem juga ya, horor juga ya. Lalu ternyata betul omongan dia, karena saya tidak seberapa lama tinggal di situ, saya adakan persekutuan. Kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian setelah penjelasan teman saya tadi, saklar di rumah saya itu tiba-tiba mati sendiri, nggak berfungsi. Kan aneh ini ya, walaupun memang kata dia nenek tua ini tidak mengganggu sih. Saya juga nggak merasa takut, cuman ngerasa ketika lewat di pojokan situ, di kamar mandi belakang itu, memang auranya, hawanya nggak enak begitu. Iya, takut enggak, cuman agak gimana gitu ya. Untung Pak Widi nggak bisa lihat ya. Iya, saya nggak bisa lihat, puji Tuhan, mending saya lihat Tuhan, lihat malaikat saja ya. Jadi itu nyata. Masa saklar bisa nggak berfungsi, saya gini, padahal nggak rusak. Itu peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa kedua, saya pernah punya anak rohani di mana ini juga salah satu pengurus gerbang pemulihan ya. Pada saat itu, karena saya pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, saya tugaskan pengurus GRM ini untuk ke satu gereja untuk mengikuti satu doa. Dan tempat gerejanya ini cukup jauh dan itu kalau malam agak gelap karena penerangan di jalan raya itu kurang maksimal begitu. Dia 2 kali mengalami kecelakaan, anehnya jalan sepi, ada kendaraan lewat, dia bukan menghindari kendaraan lewat loh. Tiba-tiba ada kendaraan lewat gini sepi, dia jatuh sendiri sampai 2 kali. Dan itu lumayan keras. Dia motornya nggak rusak, tidak patah tulang, cuman lecet sedikit sih. Tapi kejadian 2 kali ini sangat aneh. Jalan sepi, ada motor lewat, tapi dia jatuh ketika mau doa di tempat itu. Nah, ini pengalaman nyata yang kesaksian dari pengurus kami yang istilahnya anak muda juga dia. Lalu saya berpikir ya sudah cukup dulu, bukannya takut ya, karena kalau dilanjutkan bisa bahaya juga. Kita nggak boleh mencobai Tuhan ya, walaupun tetap ada perlindungan Tuhan. Nah, ini 2, saya tambah 1 ya. Satu lagi ini lebih heboh ya, karena saya pernah disantet. Ya, saya pernah disantet. Ceritanya cukup panjang. Jadi awalnya orang yang menyantet saya ini, saya tahu persis dia siapa, dan kebetulan juga satu gereja ya. Dia pernah saya masukkan di satu pekerjaan. Singkat cerita, intinya jemaat ini melakukan sesuatu
istilahnya pelanggaran ya, pidana lah di perusahaannya. Lalu kemudian saya ajak damai, tapi kemudian tidak ada jalan tengah untuk berdamai. Akhirnya kita proses secara hukum. Nah, lewat proses secara hukum tadi, itu saya merasakan pertama rumah saya horor, ya. Dan kenapa saya mengatakan begitu? Anak saya kan bisa melihat tuh, bisa melihat setan. Katanya tengah malam saya lagi duduk nonton TV, tengah malam, padahal saya nggak nonton TV. Lalu siapa yang nonton TV itu? Nah, itu. Saya merinding. Nah, itu yang pertama. Lalu yang beberapa hari kemudian, saya lupa lewat berapa hari, istri saya sendiri mendengar suara ledakan di atap ya, siang-siang hari bolong. Ledakannya keras sekali itu. Dan istri saya tengok kiri kanan, nggak ada tukang, nggak ada siapapun. Itu ledakan dari mana? Lalu lanjutannya terakhir sekali, ketika saya lagi bermain ini ya, laptop gitu, tengah malam, ledakan itu persis di atas kepala saya, di atap. Keras sekali seperti bunyi bom. Saya merinding, saya lihat begini, wah, saya baru menyadari bahwa saya disandet. Karena kesimpulan saya kenapa disandet, karena orang yang tadi, yang karyawan tadi pernah minta foto ke anak saya, foto saya. Biasanya kan media santet itu kalau nggak foto rambut, begitu kan? Iya. Yang istilahnya dipakai untuk ke dukun untuk mengirimkan sesuatu, entah itu jarum atau apa, itu dikirimkan ya, istilahnya manifestasinya iblis seperti itu, ledakan. Dan itu tepat di atas kepala saya. Itu yang terakhir ya. Maksudnya satu rangkaian kejadian, tapi yang terakhir sebetulnya yang diserang adalah saya, bukan istri saya atau bukan anak saya, begitu. Nah, itu kesaksian saya tentang pengalaman. Tapi puji Tuhan ya Pak Widi, Pak Widi sampai hari ini terproteksi sama Tuhan Yesus. Tentu saja pengalaman yang sangat-sangat menarik. Pasti masih banyak sekali pengalaman Pak Widi yang berkaitan langsung dengan arah hantu, bahkan sampai sempat disantet juga Pak Widi. Nah, terima kasih Pak Widi untuk sesi diskusi kita hari ini. Sebelum kita menutupi sesi diskusi kita hari ini, sedikit pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Oke, closing statement saya kepada pendengar acara ini, khususnya anak muda ya, karena ini diskusi ini khusus anak muda. Pesan saya di hari-hari ini, di masa yang sulit ya, kita sedang pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan Alkitab juga menjelaskan bahwa akan ada masa kesesakan besar. Saya pikir tidak semua orang bisa kuat menanggung itu, tetapi saya berpesan kita semua itu bisa lolos seleksi. Nama kita, pastikan nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, supaya ketika nanti masa itu datang, masa kesesakan ataupun akhir zaman datang, dan ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati kita selamat, bisa bertahan sampai kesudahannya. Dan yang kedua, tidak perlu kita takut sama iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kita harus tunduk pada Allah, dan dengan cara melawan iblis, maka iblis itu akan lari. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyerang kita, menyesatkan kita. Tapi kalau kita kokoh berdiri di dalam firman Tuhan, maka saya percaya bahwa iblis itu tidak akan berdaya melawan kita. Wah, terima kasih Pak Widi untuk pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Baik teman-teman, terima kasih telah bergabung dan menyaksikan sesi diskusi kita hari ini. Jangan lupa, selain program diskusi muda-mudi Kristiani kita di dalam channel Gerbang Pemulihan ini, kita ada program ngobrol penuh inspirasi, ada renungan-renungan singkat dan juga renungan-renungan harian yang sangat menarik yang pastinya akan memberkati kita. Terima kasih. Akhir kata dari kami, kita berjumpa di dalam sesi diskusi anak-anak muda lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.